Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Rosmala Dewi dengan NPM D1A025044 dari jurusan Kesejahteraan Sosial 2025. Saya akan mereview atau merangkum materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Tujuannya adalah agar kita semua kembali mengingat poin-poin penting yang sudah dipelajari, memahami keterkaitan satu sama lain, serta menyiapkan diri untuk materi-materi berikutnya. Pertemuan ke-1. Pada pertemuan pertama, saya akan mengulas tentang materi hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu apa sih? Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang merupakan varietas dari bahasa Melayu yang disahkan sebagai bahasa nasional sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berfungsi juga sebagai lingua franca di tengah keragaman 748 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi. Kedudukan dan fungsinya yaitu sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan, identitas, alat pemersatu, pengembangan dan budaya, serta ilmu. Sementara sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi nasional, serta pengembangan pengetahuan teknologi, seni, dan budaya. Bahasa Indonesia memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya pada Undang-Undang 1945 pasal 36 yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia, dan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional dan pemersatu dan bahasa resmi dalam berbagai bidang. Dari sini kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki alat komunikasi persatuan dari Sabang sampai Merauke, yaitu bahasa resmi kita, bahasa Indonesia. Pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Pada materi ini, saya akan mengulas sedikit tentang pengertian sikap bahasa Indonesia. Sikap bahasa Indonesia adalah posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain, bisa berupa mengejek, menolak, atau menerima. Ini dipahami sebagai bagian dari sikap umum dan merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa. Menurut Garvin dan Martiot, ciri sikap bahasa Indonesia adalah kesetiaan bahasa, yaitu dorongan mempertahankan bahasa dan menahan pengaruh bahasa lain. Kebanggaan bahasa, yaitu mendorong pengembangan bahasa sebagai lambang identitas, kesadaran norma, dan mendorong penggunaan bahasa yang cermat dan santun. Menurut Lambert 1967, komponen sikap meliputi kognitif, yaitu pengetahuan, gagasan tentang bahasa, afektif, perasaan atau penilaian bahasa yang menentukan sikap positif atau negatif seseorang, konatif, aspek perilaku, perbuatan, bagaimana orang bertindak berdasarkan sikapnya. Menurut Anderson dan Chairs, jenis sikap bahasa adalah sikap kebahasaan yang berkaitan langsung dengan pemakaian kaidah. Sikap non-kebahasaan yang berkaitan aspek sosial, politik, estetika, agama, mempengaruhi keyakinan tentang bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia ada dua, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, saya akan mengulas materi tentang hakikat teks dalam kehidupan akademik. Pertama, kita pahami dulu bentuk tulisan secara umum. Secara garis besar, tulisan terbagi menjadi 3. Yang pertama, prosa, misalnya karya fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Sedangkan non-fiksi atau akademik seperti makalah, artikel, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku ajar, dan modul. Yang kedua,
Puisi terbagi atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama seperti pantun, syair, gurindam, mantra, dan talibun, serta puisi baru seperti balada, orde, romansa, elegi, satire, dan himne. Ketiga, drama, misalnya seperti tragedi, komedi, melodrama, opera, dan sendra tari. Selanjutnya kita masuk ke tulisan akademik. Tulisan akademik adalah yang membahas masalah melalui penelitian atau kajian pustaka menggunakan bahasa metode ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Bentuk tulisan akademik ada dua. Satu, hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel, buku teks, modul, atau biografi. Kedua, hasil penelitian, misalnya laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, maupun monografi. Dari segi sistematika, penulisan ada perbedaan, karya kajian pustaka dan karya penelitian. Kajian pustaka biasanya berisi judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Penelitian memiliki struktur yang mirip, hanya saja ditambahkan hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teks dalam kehidupan akademik yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dari bentuk, isi, maupun sistematika. Hal ini yang membedakan dari jenis tulisan lainnya, seperti fiksi, puisi, atau drama. Pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, saya akan mengulas materi menjelajahi dunia pustaka. Di era digital ini, kita tidak hanya menggunakan buku cetak, tapi juga sumber referensi digital yang bisa digunakan. Beberapa di antaranya yaitu Crossref, iPunes, PDF Drive, Mendeley, Taylor dan Francis Online, Maps, dan library Genesis. Salah satu yang paling penting untuk mahasiswa adalah Mendeley. Mendeley merupakan alat bantu sitasi sekaligus manajemen referensi. Ada beberapa versi Mendeley, yaitu Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, dan Mendeley Web. Contoh penggunaannya misalnya ketika kita menyusun latar belakang, karya tulis ilmiah dengan Mendeley, kita bisa membuat sitasi otomatis dan menyusun daftar pustaka sesuai format akademik. Jadi, tujuan dari materi ini adalah agar kita mampu menjelajahi dari berbagai sumber referensi digital serta memanfaatkan untuk mendukung penulisan karya ilmiah secara lebih efektif. Pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima, saya akan mengulas tentang materi presentasi ilmiah. Apa sih presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi lisan di depan umum, khususnya dalam konteks akademik. Keterampilan berbicara ini digunakan untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian, pemikiran kritis maupun informasi akademik atau pendidikan. Tujuannya adalah memengaruhi audiens baik dalam hal pola pikir maupun perilaku. Dalam komunikasi ada 3 komponen dasar, yaitu komunikator, media, audiens, dan audiens. Berdasarkan hasilnya, presentasi bisa dikategorikan menjadi 3 juga, yaitu hebat, audien paham, terinspirasi, dan bisa menentukan langkah terbaik. Yang kedua, luar biasa, audien bahkan bisa mengubah keyakinan karena pengaruh komunikator dan media. Ketiga, bahkan buruk, pesan hanya dipahami komunikator, media tidak efektif, dan audien pun tidak mengerti. Lalu, apa saja komponen dalam presentasi ilmiah? 1. Gerakan tubuh. Kedua, suara seperti volume, nada, dan intonasi. Ketiga, penampilan berbicara. Keempat, jawaban yang logis saat ada pertanyaan. Kelima, media presentasi. Keenam, makalah sebagai landasan ilmiah. Ketujuh, bahasa yang santun dan sesuai dengan norma. Kedelapan, manajemen waktu yang baik. Dan kesembilan, sarana dan prasarana mendukung. Ke-10,
Yang terakhir, materi harus relevan dan sesuai tingkatan-tingkatan pemahaman mereka. Dengan memahami semua ini, kita bisa menyampaikan presentasi secara efektif, menarik, dan berpengaruh bagi audiens. Pertemuan ke-6 sampai 7. Pertemuan ke-6 dan ke-7, saya akan membahas materi tentang proposal kegiatan. Apa itu proposal kegiatan? Pertama, kita pahami dulu apa itu proposal kegiatan. Proposal adalah rancangan kerja yang berisi tentang kegiatan-kegiatan, baik berupa produk maupun jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan, terutama pembiayaan. Jadi proposal ini menjadi pedoman sekaligus alat untuk meyakinkan pihak luar agar kegiatan bisa terlaksana. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mendesain proposal kegiatan sesuai bidang keahlian. Ada beberapa langkahnya yang perlu dilakukan. Yang pertama, 1. Pembentukan kelompok kerja agar ada pembagian tugas. Kedua, menyusun perencanaan proyek, yaitu ide yang akan dijalankan. Ketiga, membuat jadwal kegiatan supaya proses lebih terarah. Keempat, observasi lapangan untuk memastikan ide itu sesuai apa tidak dengan kebutuhan. Kelima, menyusun proposal kegiatan lengkap dengan hasil observasi. Keenam, presentasi hasil proposal sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu, apa saja isi proposal kegiatan? Menurut Kemendikbud 2023, sistematika proposal meliputi judulnya harus jelas, singkat, dan tidak menggunakan singkatan yang tidak baku. Kedua, daftar isi, memudahkan pembaca mencari kegiatan tertentu. Ketiga, pendahuluan, menjelaskan latar belakang, potensi, peluang, dan peluang pasar. Keempat, gambaran umum usaha seperti kondisi lingkungan, sumber daya, dan analisis peluang. Kelima, metode. Keenam, biaya dan jadwal kegiatan. Ketujuh, daftar pustaka ditulis dengan format. Jadi, bisa disimpulkan bahwa proposal kegiatan adalah alat penting untuk merencanakan, mengatur, dan mengkomunikasikan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Demikianlah review singkat materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Semoga rangkuman ini membantu kita semua lebih memahami inti dari pembelajaran sekaligus menjadi pengingat kita sebelum kita memasuki materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.